Halo, nama saya Iwan Lanang Wijayakusuma, NIM 02. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DNS server itu apa. Jadi kita bahas yang pertama itu apa itu DNS server. Jadi DNS server atau domain name system server adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jika kita memasukkan nama domain seperti www.primakara.ac.id ke dalam browser, DNS server akan mengkonversikan nama domain tersebut menjadi alamat IP yang sesuai, yang kemudian digunakan oleh komputer untuk menemukan server web yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi DNS. Jadi, fungsi DNS yang pertama itu adalah DNS server bertugas untuk mengubah nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang diperlukan oleh perangkat untuk berkomunikasi di jaringan. Dan yang kedua, DNS server dapat digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas pengguna ke berbagai server dengan cara merespon permintaan dengan beberapa alamat IP server. Ini juga membantu menghindari beban yang berlebihan pada satu server dan meningkatkan kinerja serta ketersediaan. Yang ketiga, jenis-jenis DNS server itu ini. Yang pertama itu ada public DNS server, itu dikelola oleh organisasi atau penyedia layanan DNS dan dapat diakses secara publik. Contohnya adalah Google Public DNS, OpenDNS, dan Cloudflare DNS. Yang kedua, Private DNS Server. Digunakan di dalam jaringan tertutup seperti di perusahaan atau organisasi untuk mengelola resolusi nama secara internal. Yang keempat, troubleshooting DNS issues. Itu yang pertama, caranya itu NS lookup. Perintah ini digunakan untuk menguji dan mengatasi masalah DNS melalui baris perintah. Yang kedua, logging menerapkan logging pada server DNS membantu mengidentifikasi masalah dan melacak aktivitas. Yang ketiga, firewall configuration. Pastikan bahwa firewall diatur dengan benar untuk memungkinkan lalu lintas DNS. Memastikan bahwa firewall diatur dengan benar untuk memungkinkan lalu lintas DNS. Nah, yang kelima itu kelebihan dan kekurangan DNS. Jadi kelebihannya yang pertama membantu kita supaya lebih mudah berinternet. Yang kedua, DNS mendukung skalabilitas yang tinggi. Yang ketiga, DNS menggunakan sistem yang terdistribusi secara global dengan banyak server DNS yang tersebar di seluruh dunia. Dan kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu untuk menyebarkan perubahan DNS di seluruh jaringan. Yang kedua, DNS rentan terhadap serangan seperti serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang ketiga, meskipun DNS dirancang untuk memiliki sistem terdistribusi, namun infrastruktur DNS tetaplah tergantung pada server DNS pusat yang terpusat. Maaf, habis. Lanjut, yang keenam kesimpulannya adalah, jadi DNS server adalah komponen kritis dalam infrastruktur internet yang memungkinkan kita untuk menggunakan nama domain yang mudah diingat untuk mengakses situs web dan layanan online. Memahami bagaimana DNS bekerja dan cara mengatasi masalah DNS yang dapat membantu memastikan pengalaman internet yang lancar. Sekian, itu dari saya. Sebenarnya saya ingin memberikan demonstrasi, tetapi saya sudah mencoba, saya nggak tahu ini berhasil atau enggak. Jadi seperti ini contohnya, tahu ini benar apa tidak. Jadi hasilnya itu seperti ini hasilnya. Ini dan ini, dan saya nggak tahu ini apakah ini sudah berhasil atau tidak. Jadi mohon maaf, sampai situ saja.
Sekian dari saya, terima kasih.